International Fisher Effect. Sebelumnya, jika ada yang pernah mendengar atau sama sekali belum mendengar istilah International Fisher Effect, maka video ini sangat tepat untuk menambahkan pengetahuan teman-teman mengenai teori dalam ilmu ekonomi. International Fisher Effect atau bisa disingkat IFE merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat bunga dengan perubahan kurs mata uang asing. IFE menggabungkan antara teori purchasing power parity dengan teori Fisher Effect. Dalam teori IFE, terjadinya perbedaan suku bunga antara dua negara disebabkan adanya perbedaan ekspektasi terhadap tingkat inflasi. Persamaan Fisher Effect menjelaskan bahwa mata uang negara dengan tingkat bunga rendah diharapkan akan mengalami apresiasi terhadap mata uang dari negara dengan tingkat bunga tinggi. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan misal, jika tingkat bunga di Indonesia lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat, kemudian, depresiasi nilai tukar rupiah dapat dihitung dengan rumus dan diperoleh nilai depresiasi 3,9%. Purchasing Power Parity. Pertama-tama, sebelum masuk ke penjelasan lebih jauh, kita kenalan dulu dengan sebuah teori atau metode dalam ilmu ekonomi yaitu Purchasing Power Parity. Buat kalian yang mungkin sebelumnya pernah dengar atau sama sekali asing dengan istilah Purchasing Power Parity, jadi Purchasing Power Parity atau biasa disingkat PPP adalah sebuah konsep dalam ilmu ekonomi untuk menyamakan harga sekumpulan barang atau komoditi yang identik di berbagai lokasi atau negara yang berbeda. Simpelnya, barang-barang tersebut harus memiliki harga yang sama di berbagai negara. Purchasing Power Parity berlaku berdasarkan Law of One Price, di mana harga barang atau komoditas tertentu cenderung memiliki harga yang sama di seluruh dunia ketika diukur dengan mata uang yang sama. Namun, dalam hukum ini harus berlaku beberapa asumsi. Di antaranya, tidak ada biaya transportasi, tidak ada biaya transaksi, dan hambatan perdagangan lainnya. Nah, pasti muncul kan pertanyaan selanjutnya? Lalu, bagaimana penerapan Purchasing Power Parity dalam nilai tukar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa kembali mereview apa yang disebut oleh ekonom sebagai Big Mac Index. Loh, kok Big Mac? Bukankah itu menu terkenal dari salah satu restoran cepat saji paling terkemuka di dunia? Yap, benar. Karena menu ini sangat terkenal di penjuru dunia, maka para ekonom menamainya Big Mac. Indeks ini cukup populer dan telah menjadi standar dunia untuk mengetahui berapa nilai tukar wajar dari suatu mata uang dibandingkan dengan US dollar. Indeks ini merupakan suatu indeks yang dihitung dengan membandingkan harga Big Mac
antar negara dengan harga Big Mac di Amerika Serikat. Contohnya, pada Maret 2014 lalu, harga satu Big Mac di Indonesia adalah Rp27.939. Sedangkan harga Big Mac di Amerika Serikat adalah $2,30. Dari indeks perbandingan harga ini, diperoleh nilai tukar wajar $1 adalah sebesar Rp6.042. Bandingkan dengan nilai tukar pasar valuta asing yang tercatat Maret 2014 $1 bernilai Rp12.140. Dalam hal ini, nilai rupiah mengalami undervaluation terhadap US dollar sebesar 50,23%. Purchasing power parity terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPP absolute dan PPP relatif. Purchasing power parity absolute menunjukkan nilai kurs spot yang diperoleh dari rasio harga komoditas domestik dibanding harga yang ada pada negara lain. Purchasing power parity absolute dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. Namun, purchasing power parity absolute tidak cukup membantu dalam menentukan spot rate pada masa kini. Oleh karena itu, dibutuhkan purchasing power parity relatif yang menunjukkan perubahan harga relatif antar negara. Purchasing power parity relatif dianggap lebih penting karena memberikan prediksi yang lebih valid dibandingkan dengan PPP absolute. Hal ini karena persentase perubahan harga relatif tidak dapat mengestimasi persentase perubahan nilai tukar. Secara sederhana, perhitungan purchasing power parity relatif dengan persamaan sebagai berikut.